memang memang kendalanya seperti itu ya, Pak Firman ya. Sebetulnya sih e-sport itu wadah, jadi mewadahi anak-anak tuh untuk lebih ke arah positifnya gitu. Iya, Kalau Bu. memang harus ada pendampingan sih, harus ada Nah, di situ memang ada Kementerian apa pariwisata dan ekonomi kreatif itu sebetulnya menginginkan anak-anak ya khususnya yang pelajar mereka bisa berinovasi. iya, Nah, berinovasi tidak hanya bermain game tetapi bagaimana mereka membuat inovasi yaitu bisa membuat game ya, minimal betul, betul. animasi. Iya. Makanya saya masuk nih Pak, Nah, seperti itu Bu, coding, coding coding fun itu. for apa kids sih. Nah, itu Template-nya sama. kalau makanya nanti ini Bu apa rencananya kan akan masuk ekstrakurikuler juga. Iya. Untuk yang materinya, Heeh. saya rencananya sih mau kita ngobrol-ngobrol atau ketemu Iya. Saya itu siap kok sama Pak terlibat untuk Om menyusun, Jai apa seperti itu. ya untuk menyusun kurikulumnya boleh. Ah, Kita siap sedia. Karena kan memang apalagi di masa pandemi ya. Sebetulnya ada plus minusnya Pak Firman di masa pandemi ini dan teman-teman ya. Karena di satu sisi guru semua harus melek teknologi nih, baik bukan hanya guru TIK, terlebih guru TIK gitu, guru yang lainnya bahasa, tadi ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya, akhirnya mau nggak mau harus belajar informatika juga, maksudnya mendalami informatika, karena memang uh, tanpa kita sadari ya memang itu perlu gitu buat anak-anak kita. Makanya dengan adanya pelajaran informatika di Sakan, ya kita harapkan guru-guru TIK atau yang sekarang ini masuk keterampilan ya, itu bisa benar-benar jadi guru TIK. nah, Ya betul nggak betul. Pak Firman? Ini saya Iya Bu. masih, saya keterampilan nih Pak, cuman keterampilan komputer. Kalau Saya di guru kalau di SD Bu ini saya SD ini malah saya masuk ke administrasi Oh, kalau sekolah. kalau SD saya itu tetap guru komputer, cuman coding. Saya ngajarin lebih Ah, coding fun lah, gitu loh. jadi kalau semuanya SD itu bisa menjadi mapel, jadi saya bisa action Bu, seperti Nah, itu. itu Jadi benar, Pak. kalau di ini apa di masa pandemi kan informatika cuman saya sebagai ini eh, guru pendamping Bu. Jadi untuk guru-guru bagaimana kalau ada yang kendala Hmm, menggunakan ini apa nih online online. seperti itu, membuat Oh, materi-materi via online seperti itu Bu. Nah, aslinya kan istilahnya bagi guru-guru itu apa ya istilahnya kalau dulunya itu ayo jangan main gadget ini akhirnya gadget sangat diperlukan sekali itu iya benar. apa ya bahasa apa namanya istilahnya itu. Jadi memang memang tantangannya unik Bu sekarang di era sekarang tuh Iya. unik Bu. Nah, kemarin saya ninjau Bu di kemarin ke Jakarta ninjau pembuatan metaverse Bu. Metaverse. Oh, seperti Ah, apa? itu jadi seru juga Bu di dalam metaverse itu ya. Jadi mereka itu di rumah, ya di rumah dia pakai device mereka yang Oh, Android tambah VR itu Bu, alat VR itu. VR ya. Iya, sebagai istilahnya biar tidak megangi handphonenya itu Bu. Oh, oh, Nah, itu oh. mereka seperti berinteraksi di dalam kelas Bu, berinteraksi di dalam kelas. Jadi mereka bisa mengobrol, bisa melihat sekitar ruangan kelas virtualnya seperti itu. Nah, ini di pandemi ini sebetulnya shock terapi kita, bagaimana kita harus berinovasi. Betul. Sewaktu-waktu kita kalau bertemu kembali seperti pandemi, kita sudah Iya, siap improvisasi pendidikan kita, Bu, sistem iya pendidikan betul kita. betul. Iya, gimana teman-teman?
Ada masukan lagi atau saya kembalikan ke Om Jai? Om Jai, silakan Om Jai. Halo Om Jai. Oh, Om Jai. Oke, mungkin ada teman-teman yang lain ingin berbagi. Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran Om Jai? Oh iya, Om Jai. hampir rapat nih, mohon maaf. Oh, Jadi memang informatika ini unik ya, belum semua sekolah bisa melaksanakan karena tergantung dari SDM atau guru yang ada di sekolah tersebut. Kalau guru sekolah tersebut sudah siap, kepala sekolahnya setuju, maka bisa berjalan ke informatika. Tetapi kalau gurunya belum ada, kepala sekolahnya merasa belum siap, itu agak susah. Gitu. Nah, Pak Firman gimana dukungan dari sekolah, kepala sekolah? Silakan Pak Firman. Kalau sekolah Om Jai sebetulnya siap, karena saya menyampaikan ke sekolah lebih baik kita mewadahi anak-anak yang sudah mulai canggih-canggih ya, dalam menggunakan gadget. Bagaimana kita mengarahkan. Jadi kita kalau saya Om Jai, kita mensosialisasikan kepada kepala sekolah saya sendiri atau teman-teman di dalam sekolah, itu kita kenalkan apa sih tujuan informatika itu Om Jai. Jadi mereka kadang-kadang, aduh ini perlu enggak informatika masuk di jadwal pendidikan di sekolah kita. Itu kadang-kadang seperti itu Om Jai. Sehingga saya kasih masukan-masukan bagaimana tujuan dari informatika itu, ya kan, outputnya apa. Mereka sebetulnya tertarik juga Om Jai dengan wadah di pembelajaran informatika. Nah, cuman kendalanya Om Jai, kalau di daerah yaitu adalah regulasinya Om Jai. Jadi regulasinya itu belum sinergi hingga ke Dinas Pendidikan Kabupaten Om Jai. Sehingga mensosialisasikan informatika itu kadang-kadang masih simpang siur. Oh ini masih nunggu provinsi. Kemudian ada yang masih ini masih belum final. Saya sampaikan ini sudah final. Formatnya seperti ini kalau SD, kalau SMP seperti ini, kalau SMA seperti ini. Itu sudah ada permennya sudah. Nah, cuman kendalanya mereka itu cenderung gini, Om Jai. Harus ada kayak BIMTEK, ada sosialisasi secara langsung bahwa. Nah, sementara kemarin-kemarinnya itu kalau di kabupaten saya, Om Jai, itu by surat. Jadi dengan surat saja. Jadi mereka mengeksekusi agak ragu juga gitu, Om Jai. Kalau yang SMP sih, kendala SMP. Kalau SD sih mereka sudah paham, mungkin masuknya di ekstrakurikuler seperti itu Om Jai. mungkin ini ya, Pak Firman ya, tambahin sedikit. Silakan Bu Maria. Iya, mungkin terkendala juga dengan gurunya kayaknya Om Jai, karena kan nggak semua sekolah tuh punya guru informatika ya, TIK. Jadi ada kayak tadi tuh, jadi bahasa Inggris lari ke disuruh mengajar informatika juga. Terus kayak bahasa Indonesia juga. Nah, ya mungkin itu Om Jai, kita wadahin aja untuk pelatihannya. Sebetulnya sih dari PGRI bisa itu ambil bagian untuk mewadahi pelatihan untuk guru-guru yang informatika gitu. Kalau umpamanya guru yang dari bahasa Inggris atau bahasa Indonesia atau dari mata pelajaran lain mereka ingin menjadi guru TIK, ya nggak masalah gitu. Sebetulnya kan TIK itu nggak terlalu sulit-sulit amat ya Om Jaya, asal kita mau belajar itu pasti bisa. Kalau saya memang kuliahnya emang jurusan komputer. Sedikit banyak kalau coding sih tahu gitu. Cuman kan yang saya rasa sih kalau coding standar kalau kita kasih tahu dasarnya pasti mereka bisa kok. Nggak mungkin nggak bisa gitu. Maria, Bu Ya, Maria, saya leave dulu ya Bu. Saya mau izin absen dulu. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Om Iya, Jai pamit Pak dulu ya. Willy. Iya. Oke, teman-teman, kita diskusi juga nggak lama, kira-kira 5 menit, 10 menit lagi. Jadi saya mau tanya sama teman-teman apakah ada yang mengalami kesulitan dalam implementasi informatika.
Kalau ada, tolong disampaikan supaya jadi bahan kita sebelum membuat surat resmi ke pemerintah, ke Kemdikbud. Ya mungkin kalau ada silakan. Langsung aja raise hand. Oke. Mungkin tambahan Om Jai, tadi sebetulnya ada dari yang disampaikan Bu Maria itu ada ide. Itu kita kan disupport oleh PGRI. Nah, di kabupaten saya Om Jai itu ada Bu Maria namanya learning centernya PGRI. Nah, Nah, di situ mungkin bisa ini Om Jai, mungkin bisa sinergikan aja jadi wadahnya untuk mensosialisasikan informatika Om Jai. Jadi mereka itu udah jalan di beberapa provinsi SLCC Smart Learning Center karakter. Cuman sinergi kita. Cuman belum ada merata ya, belum merata di seluruh daerah ya. Ada Om Jai, cuman di sana mereka sebagai panduan ini Om Jai, panduan guru. Jadi untuk yang ada kendala ke ini di online di masa pandemi. Jadi itu kelompok itu memberikan sosialisasi, pendampingan Om Jai. Nah, kalau seumpamanya wadah itu kita bisa sinergikan menjadi mensosialisasikan informatika itu lebih enak Om Jai. Kalau selain ini lewat antar lembaga dinas seperti itu bisa lewat PGRI. Ya nggak apa-apa. Nanti kita sampaikan, kebetulan kan mau ke Kornes nih tanggal 21 ya, di Senin 21 sampai 23 kita di Jogja. Kalau teman-teman sekalian Om Jai, kalau umpamanya mereka butuh untuk buat kayak GBBP-nya atau untuk kurikulumnya ya. Kurikulum untuk TIK. Nah, kan kita kan semua guru-guru TIK nih Om Jai. Bisa bantu kok. Saya juga bisa bantu untuk yang sesuai pada saat ini gitu loh. Supaya ada memang sebetulnya sih harus ada ininya ya, ada kurikulumnya gitu loh. Apa yang akan kita pelajari ini panduannya supaya itu lebih resmi lagi ya. Betul. Malah di sekolah saya Bu Maria udah MOU sama Pesona Edu. Oh ya? Jadi semua mata pelajaran itu diminta untuk bikin buku digital. Jadi semuanya nggak cetak lagi sama Pesona Edu udah MOU. Itu yang Al-Azhar juga tuh Om Jai. Al-Azhar kan dari Pesona Edu juga buku digital. Karena ternyata di Singapura itu buku-bukunya udah nggak cetak. Dan itu dikelola sama Pesona Edu di Singapura. Betul. Di Singapura, ada di Kanada juga Om Jai. Iya, luar negeri. Mungkin nanti kita akan seperti itu, buku cetaknya udah mulai berkurang. Lebih banyak buku digital. Terus mereka kalau yang di Al-Azhar itu udah pakai ini Om Jai, disaranain juga pakai tab kalau nggak salah. Bukan pakai platform, ada platformnya, aplikasinya. Jadi sekarang udah hampir semuanya tuh, cuman Al-Azhar ini Al-Azhar pusat aja dulu Om Jai. Nggak tahu deh yang lainnya udah merembet atau enggak tuh. Kalau Al-Azhar pusat hampir dari SD itu udah semua. Kalau dulu awal-awal saya juga ikut sosialisasi itu Om Jai. ikut masuk ke dalam tuh ngajarin guru-gurunya untuk pakai plafon ya untuk buku digitalnya. Cuman sekarang udah enggak, udah kembali lagi saya ke pelajarannya langsung. Iya. Itu ada Bu Lilis tuh, raise hand. Oh ya, Bu Lilis mau ini, silakan Bu Lilis. Ya, kalau bisa ada satu kelas Om Jai yang khusus memang pelatihan gitu. Jadi kita menyamakan persepsi, misalnya kayak saya sekolah di daerah pun nggak ketinggalan gitu. Pembelajaran saya mulai dari mana, ada pelatihan untuk gurunya, karena saya sendiri di sekolah memang dulu saya dasarnya sempat dulu ya waktu awal-awal ada komputer itu saya sempat ngajar juga yang Microsoft Office begitu. Jadi saya dasarnya bisanya itu saja. Jadi yang diajarkan ya itu aja gitu ke anak-anak. Kalau bisa karena sekarang semakin berkembang gitu. Jadi ada
pelatihan Tambahan ya. ada pelatihan, nanti misalnya ada bahannya yang memang bukunya disamakan nih yang harus disiapkan segala macam. Jadi kita bisa nggak sampai ketinggalan banget gitu sama yang di daerah-daerah kota gitu loh, Bu. Betul. Kalau yang ini Bu, Bu Liris, kalau untuk SD, kebetulan saya kan udah bikin buku coding tuh. Ini langsung promosi nih. Iya, Coding, nggak apa-apa. coding untuk anak-anak. Nah, itu bisa dipakai untuk SMP juga. Jadi dari SD sampai SMP. Jadi itu memang udah ada ininya tuh Bu, apa yang harus diajarkan gitu. Itu sebetulnya sih yang buku coding saya itu bisa membantu salah satu teman-teman. Mungkin nanti saya akan bikin kelas coding khusus, bukan hanya coding Scratch ya. Ada beberapa coding kayak HTML. HTML bukan coding ya, dia perintah dia. HTML, terus ada yang coding untuk kayak robotik tuh kayak Om Jai. Om Jai coding robotik dengan HP lagi, Bu. Jadi nggak perlu pakai ini, Bu. Dia punya laptop nggak perlu, HP aja. Mungkin nanti saya akan buka kelasnya. Karena Nah, ini kan itulah. masih ini Bu Lilis, ini sekarang ini masih penerapan ini materinya dulu Om Jai ya, kalau nggak salah ya. Selama berapa ini, setelah ini mungkin kita akan masuk ke kelas masing-masing. Jadi dari kelas tim SD akan memberikan coding yang sesuai tingkatannya SD, tim SMP juga begitu, tim SMA, SMK juga begitu, Bu Lilis. Setelah ini tapi gitu loh. Iya, Jadi susah ini kalau kayak gitu sih. ya ini satu paket ini memang kita memberitahukan tentang informatikanya dulu gitu loh. Ini baik yang awal SD kan coding, terus kemarin implementasi apa tuh dari Pak Simon ya, Om Jaya ya, dan banyak lagi. Nah, nanti setelah ini kayaknya Om Jaya baru kita akan masuk ke sesi masing-masing. Jadi dari SD sendiri nanti akan memberikan pelatihan ke teman-teman SD bagaimana mengajarkan coding dari awal. Ya, begitu juga tim SMP akan memberikan pelatihan bagaimana menerapkan coding ataupun informatika, bagaimana mengajarkan ke anak ya. Mungkin buku kita juga akan, sebetulnya di buku kita udah ada tuh, Menarik. Bu Lilis ya. Buku informatika SD, SMP, SMA tuh udah lengkap banget. Apalagi ditambah satu privasi data ya Om Jaya. Malah tambah bagus lagi. Kenapa? Karena buku kita mengajarkan ke anak-anak tuh supaya mereka juga harus protect data mereka, tidak sembarangan gitu mengumbar data, tidak bagaimana mereka kalau di Facebook itu tidak asal mengenal orang gitu ya, asal ini ngechat orang, akhirnya deket dan akhirnya berakibat fatal buat mereka. Nah itu ada Bu di bukunya. Berarti kalau kita nanti dapat promo ya, Bu ya? Oh promo, iya jelas ya Om Jay ya. Selalu ada. Ya, malah kemarin biasanya, harganya murah kemarin waktu akhir tahun itu 50% diskon. Desember tuh 50%. Iya. Kalau udah ke sini ya gimana ya Om Jay ya? Iya, dari harga 100.000 jadi 50.000 kemarin. Nah, iya. Ntar bisa deal-dealan lah sama Om Jay. Ibu nanti bisa hubungin langsung. Apalagi kalau belinya banyak. Iya. Iya sih lah. Jadi emang ada Bu bukunya dan itu belajar computational thinking, apa itu computational thinking. Makanya kemarin kan pembahasannya sebetulnya yang ada di buku itu. Jadi supaya nanti pada saat masuk ke pelatihannya, ya materinya itu teman-teman udah nggak bingung lagi gitu loh. Jadi kita udah langsung masuk ke prakteknya nanti. Begitu. Makanya sebenarnya kita sudah menyiapkan 16 kali pertemuan supaya teman-teman bisa dari A sampai Z. Tapi kan kebanyakan teman-teman kita ini rata-rata pemburu sertifikat ya. Yang dikejar sertifikatnya, yang nanya saya, Om sertifikatnya mana lah? Saya bilang, kan ini 16 kali pertemuan, baru 2 kali pertemuan udah pada minta sertifikat, kan aneh juga gitu. Iya. Padahal kalau saya pengen ahlinya dulu nih. Iya. Setelah 16 ya Om Jay ya. Setelah 16 nanti masing-masing. Saya waktu tahun baru kan belum masuk kelas ini Om Jay, baru masuknya kelas menulis. Iya, nggak apa-apa, nyusul aja. Iya. Sekarang ada
rekamannya di YouTube jadi aman. Iya, nanti dilihat-lihat lah. Ntar kita mengarah ke sana kok Bu Lilis. Jadi makanya kan dibuat grup tuh sama Om Jai ya. SD, SMP, SMA, dan SMK. Itu tujuannya nanti guru-guru SD itu untuk tim SD akan melatih gitu informatika di SD. Begitu seterusnya gitu loh, Bu. Jadi emang sengaja setelah 16 pertemuan ini Iya. kita Kita udah bikin langsung itu. start. Iya, siap lah kalau gitu. Jadi SD gabung ke SD, SMP gabung ke SMP, SMA gabung ke SMA gitu rencananya. Sekarang kita lagi cari masukan terus sampai Iya. teman-teman bisa. Supaya memang benar-benar final, Bu. Makanya nanti penerapannya udah enak kita untuk guru-guru SD. Oh ini yang akan supaya pada saat nanti tahun ajaran baru mereka menerapkan TIK atau informatika, mereka sudah siap untuk mengajar gitu. Ini kan masih makanya dari awal nih kita mulai ya Om Jai ya. Karena kan belum tahun ajaran baru gitu. Supaya disiapkan untuk tahun ajaran baru mereka siap untuk terjun langsung. Tapi nggak terjun ini ya, bebas. Bahaya. Jadi selalu kita rekam juga, kalau kita pakai Zoom-nya Andi langsung masuk ke TV Andi. Iya. Kita kadang pakai channel Pak Jetri Laksono. Iya kan. Nanti kalau berikutnya Pak Firman, kalau Pak Agus nggak bisa langsung pakai linknya Pak Firman aja ya? Iya Pak, bisa Om Jai. Pak Firman sampai berapa tuh? Berapa bisa muat berapa? 300 dan 500 Bu. Lumayan Om Jai. Iya, jadi nanti banyak. kita nggak tergantung sama penerbit Andi. Kalau penerbit Andi tiba-tiba dipakai, langsung pakai bisa ini. pakai. Siap. Mungkin Bapak Ibu guru mungkin mau belajar secara khusus mungkin sama Bu Maria. Nanti boleh, bisa saya siapkan ntar link. saya pinjem ya, Pak. Boleh, Oke. Bu Maria. Ntar saya akan kasih ini teman-teman untuk yang SD dan SMP dasar coding, baik itu coding yang untuk robotik. Kan robotik kan kalau PJJ sekarang nggak mungkin dong beli alat-alat ya teman-teman ya, mahal alat-alatnya. Jadi hanya pakai pakai HP aja gitu loh. Kita ngajarin robotik pakai HP. Lebih keren. Saya udah ngajarin udah 1 semester, Bu. Udah keren lah. Mereka seneng. Mereka belajar sensor kan sekarang lagi sensor nih. Gitu. Nanti akan saya ajarkan untuk SMP terus untuk SD-nya juga codingnya. Ntar saya akan buka kelas khusus. Setelah ini ya, Bu, 16 jam ini yang yang sekarang ini. Ini baru berapa kali pertemuan nih Om Jai? Ini baru berapa? 4 apa 5 ya Om Jai? Apa 6? Udah lebih. 8 kalau nggak salah. 7 apa 8? Iya, tinggal 8 lagi. Masih 8 pertemuan lagi. Iya, masing-masing. Tapi baru ikut 6 kalau nggak salah ya. Iya. Nanti tinggal lihat rekamannya aja di channel YouTube saya di Wijaya. Berarti saya beres kelas menulis langsung kelas informatika ya. Yes, keren. Nanti kalau iya gampang, semua kelas kita buka sama-sama belajar. Jadi saya juga itu Bu, tenang aja, saya juga belajar juga kok kelas menulis. Iya. Memang yang lagi banyak pesertanya kelas menulis. Kelas menulis lagi banyak. Karena kan cuma lewat WA ya. Kalau lewat Zoom kuotanya lumayan besar gitu. Betul. Akan kuota. Ya kita harus aktif Pak. Kalau pakai WA kan bisa sambil ngerjain yang lain, dengerin. Kapan aja. Jadi itu yang lebih banyak jadi pilihan. Tapi nggak apa-apa sih. Kita juga baca kelas-kelas kita lain. Ada kelas bahasa Inggris kan. Kamis malam Jumat juga lagi jalan. Terus ada kelas, sebentar lagi akan dibuka lagi kelas literasi digital, motivator. Banyak nanti kelas-kelas yang akan kita buka. Sementara itu aja ya Bapak Ibu, diskusi kita sore hari ini. Siap Om. Kita di Jakarta udah azan asar. Kita akan lanjut lagi nanti besok hari Sabtu ya Pak Firman, Pak Bu Maria. Tim SD disiapin sama tim SMP. Siap Om Jai. Hari Sabtu.
dengan jam enaknya jam 1 apa jam 2 ya kalau Sabtu itu? Kalau Sabtu enaknya jam 13 apa jam 14 Pak Firman? Seperti biasa aja Om J, kadang kalau Ya. pindah-pindah jadi lupa. Jam Oke. 14 itu enak. Jam 14 aja ya. Iya. Jadi udah Ya, jam pada 14 aja. makan, Biasa. udah pada makan siang. Ya, Mm-mm. parenya enak nggak Bu Lilis? Ya enak, udah mau cepetan habisan pare. Bu Maria sama Pak Firman belum kebagian tuh pare terong dari Iya. kebunnya Om Jai. Bu Lilis sudah kebagian. Enak tuh. Metik langsung dari kebun. Dilalap. Iya. Mantap. Ya, baik. Bu Maria langsung ditutup aja Bu Maria. Oke, teman-teman, terima kasih untuk beberapa masukan bagi kami. Semoga semua masukan itu bisa membuat kita lebih maju lagi ya untuk mengaplikasikan. Mas Asar. Iya, Bu Asar. Untuk menginformasikan berikan ke anak didik kita tentang informatika. Ditunggu kehadirannya hari Sabtu ya teman-teman, karena banyak informasi yang akan kami berikan dari baik kebetulan tim SD nanti akan tampil. Apa itu informasinya? Mungkin nanti hari Sabtu akan lebih jelas lagi. Oke, kami berharap bahwa apa yang kami sampaikan itu bermanfaat untuk teman-teman dan semoga teman-teman lebih maju lagi. Kita sama-sama semangat ya supaya informatika memang benar-benar menjadi mata pelajaran yang yang benar-benar diakui gitu. Selama ini kan ngambang nih, masih ngambang. Semoga diakui dan kita sebagai guru-guru informatika juga bisa memberikan ilmu kita kepada anak didik kita dengan baik. Begitu juga teman-teman yang ikut mau menjadi guru informatika lebih mengerti lagi ya tentang informatika itu apa. Oke, terima kasih untuk semua kerjasama dan kehadirannya. Terima kasih juga untuk Om Jai. Mungkin ada closing Om Jai? Ya, closingnya teman-teman jangan lupa setiap Kamis dan Sabtu kita buka kelas informatika. Setelah makan siang, mudah-mudahan teman-teman bisa ikut dan nanti dapatkan sertifikatnya 32 jam. Buat teman-teman yang baru bergabung jangan khawatir, bisa nonton siaran ulangnya di YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lab semuanya. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, Pak Firman ya. Berarti saya bisa nih ya, Pak ya. Pinjem ya. Ini Pak Eko, apa kabar Pak Eko?